Ma, ya ampun aku lagi bete banget. Bete kenapa? Semua rencana aku nyimpang banget tau gak? Gara-gara orang tua aku nih ngelarangin itu jadinya berantakan rencana aku. Dan kamu tahu, skripsi itu ribet banget sih. Target aku tadinya sidang Januari, malah sampai sekarang masih ada aja hambatan. Mana udah susah banget ketemunya. Terus kamu masih kenal ya nggak? Enak banget ya dia udah dapat kerja. Beruntung banget sih. Pakai orang dalam ya. Aku juga pengen kerja, tapi susah banget sih nyari yang pas, yang gajinya sesuai. Nah, pernah nggak sih teman-teman mengalami fase galau yang berat? Seolah apa yang kita dapatkan melenceng dari target X, Y, dan Z. Mulai menyalahkan sana-sini, menyalahkan diri sendiri, bahkan sampai menyesali hingga berandai-andai. Teman-teman udah pernah dengar tentang quarter life crisis? Nah, quarter life crisis adalah perasaan khawatir yang hadir atas ketidakpastian kehidupan mendatang seputar relasi, karir, dan kehidupan sosial yang terjadi sekitar usia 20-an. Oke, siapa nih yang umurnya udah 20-an? Nah, masalahnya adalah respons setiap individu dalam menyikapi masa emerging adulthood ini berbeda-beda. Terkadang, kondisi itulah yang kadang mulai membuat kita stres. Nah, kabar baiknya, kita bisa merubah fase quarter life crisis ini menjadi quarter life catalyze. Gimana sih caranya? Yang bisa kita lakukan adalah pertama, mendekat dengannya. Ya, perbanyak ibadah, lebih mendekatkan diri kepada yang kuasa, dan bawa dirimu ke hal-hal yang positif. Kedua, refleksi dan evaluasi diri untuk redefining success. Kita bisa brainstorm dan evaluasi apa aja yang udah kita capai, kenapa ada yang gagal dicapai, apakah ada strategi yang kurang, dan lain-lain. Lalu, juga lakukan refleksi diri tentang sebenarnya tujuan hidup kita itu untuk apa sih? Apakah selama ini cita-cita kita udah sesuai dengan hakikat tujuan hidup kita sendiri? Ketiga, berguru ke mentor. Nah, saat fase emergensi seperti ini, temukan mentor yang benar dan pas. Saya punya 4 mentor dalam hidup saya. Mentor kehidupan, mentor agama, mentor akademik, dan mentor cita-cita. Biasanya, di fase emergensi tersebut, kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Sehingga, perlu pencerahan dari orang-orang yang pernah survive dan bijak melewati fase tersebut. Keempat, reducing unhealthy and unrealistic comparison to others. Nah, sebenarnya kalau kita bisa dapat energi positif dari misal mantengin IG atau sosmed lainnya, ya that's okay, no problem. Tapi kalau kita malah merasa menjadi orang yang paling terpuruk di dunia, merasa insecure, tanda-tanda mulai ada masalah, mulai deh dikurang-kurangin hal-hal yang bermanfaat dan mengganggu kamu. Kelima, bersyukur. Valuing your time, your effort, and your achievement. Nah, ini yang biasanya kita lupa banget, bersyukur. Bersyukur itu nggak cuma ngucapin alhamdulillah atau sekedar mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Tetapi, syukur adalah mengoptimalkan segala potensi yang telah Allah berikan. Misal, potensi sehat, potensi akal, potensi fisik yang lengkap, potensi hidup, dan juga potensi iman, dan lain-lain. Keenam, shaping individual identity or be yourself. Ya, be yourself. Kalau kita nurutin komentar orang-orang, maka tidak akan pernah ada habisnya. Tapi tetap pastikan kamu memilih pilihan yang terbaik yang tidak merugikan orang banyak. Ketujuh, better time management. Bisa dengan cermat dalam memprioritaskan, komitmen, buat to-do list, kemudian no multitasking. Kamu ada di fase quarter life catalyze adalah ketika kamu berubah mencoba hal-hal baru dan menggerakkan masa depan dengan optimis ke arah yang baru. Yakin mau di fase galau terus? Yuk, kita ubah dari quarter life crisis menjadi quarter life catalyze. Dan tidak pernah ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mereka akan bersinar dengan waktunya masing-masing. So, tunggu waktumu dan terus berjuang. My name is Nisma Sari Anisha, and as always, thank you for listening.